Lucu ya Ustadz. Tuh. Nah kalau gitu aku pengen Jadi- tahu nih jadi- komentar-komentarnya. Jadi nih. kena batunya. Kena batunya udah nimbun-nimbun ternyata harganya malah turun. Jadi rugi. Karena Nah. orang sudah pintar bikin masker. Nah, Masya Allah. Menurut Ustadz Ahmad Ridwan gimana nih? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini secara pandangan syar'i juga keliru. Kenapa keliru? Rasulullah SAW itu melarang kita untuk ihtikar. Nah Rasulullah SAW anil ihtikar. Rasulullah melarang kita untuk menimbun. Di saat dia dibutuhkan, maka itu merugikan banyak orang. Ya. Di saat nanti orang sudah banyak, ya artinya suplainya lebih banyak, ya kan gitu ya. Demand-nya juga sudah mulai sedikit permintaannya, maka Anda yang rugi. Makanya pasti kalau Rasulullah melarang, kalau Allah melarang pasti ada madarat yang ingin dijauhkan dari kehidupan kita, seperti itu. Makanya rugi dia, rugi banget. Padahal dalam Al-Quran sendiri pun semua itu ada dan jelas ya Ustadz Ahmad Ridwan ya. Ya sangat jelas karena begitu kita lihat bagaimana larangan, Ibnu Mas'ud kan sering bilang jangan sampai kalau kita melihat ayat ya ayyuhalladzina amanu yang setelahnya adalah perintah atau setelahnya larangan, Ya. kita itu harusnya jangan sampai begini loh. Lewat begitu aja. Kenapa Ya. jangan sampai lewat begitu saja? Karena di dalamnya pasti ada hikmah. Masya Kalau Allah. itu perintah, maka Allah ingin mendatangkan maslahat dan manfaat buat kita. Tapi kalau seandainya itu adalah larangan, Allah ingin menjauhkan sejauh mungkin dari kehidupan Masya kita. Allah, terima kasih Ustadz AR. Ustadz Syam silakan. Iya kan dalam Al-Quran disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka mereka itu yang namanya menimbun ataupun yang namanya collect gitu kan atau yang namanya mengumpulkan. Mengumpulkan, Iya, bahkan yang halal pun itu disebut hatta zurtumul maqabir, bahkan yang halal pun mereka akan bertanya-tanya nanti di kuburannya saking banyaknya pertanyaan tentang harta yang mereka kumpulkan, apalagi kalau dengan jalan yang haram, dengan jalan menzalimi orang lain, barang-barang yang sedang dibutuhkan orang lain, ternyata mereka timbun. Ini baru di dunia aja udah dibully sama manusia. Apalagi nanti di akhirat kan dibully lagi itu. Masya Allah. Ya, tapi ya ini pelajaran untuk kita semua mungkin para pelaku bisnis ya sebaiknya kita melakukan bisnis yang tidak merugikan orang lain. Bagus kalau kita melakukan bisnis yang tidak merugikan orang lain. Kalau perlu kita saling menguntungkan terhadap orang lain. Ya, Masya Kita Allah. melakukan sesuatu seperti yang kemarin diceritakan Ustazah Lulung itu tetangganya malah bikin masker kain itu tidak yang namanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia stuck dalam pekerjaannya tapi ternyata dia mendapatkan al-yusra innama al-usri yusra. Dia mendapatkan al-yusr di sana, mendapatkan kemudahan di sana sehingga mendapatkan solusi yang lainnya. Ini tidak merugikan orang lain, justru menguntungkan orang lain, menguntungkan dirinya sendiri. Maka Masya Allah tabarakallah disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali yang disebut dengan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jangan kau lakukan jual beli kecuali di dalamnya adalah antarodin. Ada yang namanya suka sama suka, rela sama rela. Rela nggak sih kalau misalnya dahulu harganya 1.000 jadi 1 juta gitu? Itu nggak Rela, rela nggak rela. dong. Maka tarodin di situ yang disebutkan adalah haram ketika kita melakukan yang namanya perubahan harga yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kita berhati-hati lah. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya. Baik jamaah, kita akan mendengarkan kesimpulan tema kita hari ini. Silakan Ustadz Maulana. Kesimpulan dari tema kita hari ini di puasa ke-12, tobat maksiat. Apakah Allah Ta'ala terima dosa tobat kita itu? Maka ingat, setan itu selalu menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Maka kewajiban kita adalah tidak menuruti godaan setan dan berlindung cepat kepada Allah supaya kita merasakan, artinya merasa aman dalam godaan itu. Dan ketahuilah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Air, jangan sampai kita melakukan kemusyrikan. Apa itu? Mempersekutukan Allah dengan memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika seorang muslim telah terjerumus ke dalam maksiat, dia wajib untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan ingat, dengan kembalinya dari perbuatan dosa kepada ketaatan dalam bentuk yang menyesali perbuatannya itu dan tidak akan melakukannya lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka itulah sebenarnya orang-orang yang kembali kepada jalur yang sebenarnya. Masya Allah. Karena ingat, kita akan fitri. Fitri artinya kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya manusia itu baik. Masya Allah, insya Allah semoga dengan ini semua masyarakat jadi lebih baik ke Kalau depannya. Anda bercermin, Allahumma kama asanta halkin fa'asin hulki. Sebagaimana engkau menciptakan aku jadi seperti manusia, jadikanlah aku bersifat manusia. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita akan sama-sama berdoa, insya Allah berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan semuanya Masya Allah. Silakan Ustadz Syam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Jaga kesehatan ya jamaah. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala